TNI di perbatasan langsung siaga saat 100.000 warga Timor Leste lari ke dekat NKRI. Ini penyebabnya. Bumi Lorosai Timor Leste pernah bergejolak saat salah satu perwira militernya mengamuk dan memberontak terhadap pemerintahnya. Sekitar 100.000 warga Timor Leste yang merasa terancam terpaksa lari dan mengungsi di wilayah perbatasan dengan Indonesia di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pasukan TNI yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI Timor Leste di wilayah itu juga langsung diperintahkan siaga menghadapi gelombang pengungsi yang melintasi batas. Jauh sebelum berdiri sendiri sebagai sebuah negara, Timor Leste adalah bagian dari Indonesia. Tetapi, wilayah Timor Leste yang sebelumnya bernama Timor Timur ini kemudian melepaskan diri dari Indonesia. Timor Leste memerdekakan diri pada tahun 2002 dan setelah itu negara tersebut berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Kini, terhitung sudah 18 tahun Timor Leste memisahkan diri dari NKRI. Nyaris 2 dekade Timor Leste merdeka, nampaknya mendirikan sebuah negara tak semudah yang dipikirkan. Usai merdeka, tak lantas membuat Timor Leste langsung bisa berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Malah pada awal kemerdekaannya saja, negara ini pernah dikacaukan hanya oleh satu orang. Mengutip dari Grid ID, orang yang sanggup mengacaukan Timor Leste tersebut adalah Alfredo Reinaldo. Alfredo Reinaldo adalah seorang mayor angkatan bersenjata Timor Leste atau FDTL yang ikut berjuang memberikan kemerdekaan bagi Timor Leste. Dia adalah seorang nasionalis bumi Lorosar yang ingin Timor Leste bebas dari Indonesia pada waktu itu. Keahliannya di bidang militer juga tidak kaleng-kaleng. Berpangkat mayor di FDTL, Alfredo Reinaldo adalah orang yang sangat mahir di bidangnya. Dia pernah mengenyam pendidikan militer di Australia hingga membuatnya menjadi sosok berbahaya di FDTL. Padahal, para perwira di FDTL adalah mantan akombatan Fredlin yang pernah berhadapan dengan ABRI semasa konfrontasi dengan Indonesia. Sayangnya, pendidikan militer yang mentereng itu tak membuat Reinaldo punya masa depan yang baik di Timor Leste. Dia justru didiskriminasi oleh Panglima FDTL Brigjen Taur Matanrua. Reinaldo diperlakukan rasis karena dia berasal dari Timor Leste bagian timur. Karena itulah, dia marah pada Ruak pada Mei 2006 bersama 600 anggota FDTL melakukan desersi sebagai protes atas perlakuan itu. Ruak yang geram justru memecat semua anggota yang melakukan protes massal. Kemarahan makin memuncak. Reinaldo melakukan aksi rusuh dan membuat satu negara porak-poranda. Reinaldo melakukan taktik gerilya mirip Fredlin ketika menyerang FDTL, sama dengan yang dilakukan ketika melawan Indonesia. Lama-lama, Timor Leste dirundung kerusuhan dan pertikaian antar etnis terjadi. Ratusan rumah dibakar dan dijarah. 100.000 warga Timor Leste mengungsi ke perbatasan Indonesia di NTT untuk mencari perlindungan. Karena situasi semakin gawat, militer Indonesia lagi-lagi ikut berjaga-jaga di perbatasan. Keadaan semakin kacau dan pemerintah tak bisa mengendalikannya. Mereka sampai meminta bantuan kepada Australia, Portugal, Selandia Baru, bahkan Malaysia. Sebanyak 150 militer Australia dikerahkan tak lama setelah pasukan Australia datang. Rumah Menteri Dalam Negeri Regeria Lobato dibakar, istri dan 5 anaknya tewas. Tentara resmi kebingungan dan menembaki markas polisi, padahal ada personil PBB di dalamnya. Puncaknya, pada 11 Februari 2008, Reinaldo menyerang Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Sanana Gusmao di rumahnya. Ramos Horta tertembak dan nyaris mati, sementara Sanana selamat. Pada akhirnya, Reinaldo tewas tertembak oleh tentara FDTL yang menjaga rumah Ramos Horta. Lalu, PBB sudah turun tangan dan butuh waktu 6 bulan untuk memulihkan situasi Timor Leste. Sudah 20 tahun Timor Leste lepas dari Indonesia, atau sejak tahun 1999 lewat referendum. Negara di bagian Pulau Timor itu resmi diakui sebagai negara oleh PBB pada 20 Mei 2020. Negara di bagian timur Pulau Timor itu resmi diakui sebagai negara oleh PBB pada 20 Mei 2002. Meski demikian, Timor Leste masih terjerembab dalam kemiskinan. Bahkan oleh lembaga PBB UNDP, perekonomian negara ini berada di urutan 152
dari 162 atau masuk dalam jajaran negara termiskin di dunia. Perjalanan panjang negara bekas jajahan Portugal itu diwarnai dengan konflik politik dan kekerasan bersenjata. Akibatnya, bukan saja ancaman kelaparan, namun korban kekerasan bisa terjadi kapanpun. Dalam sebuah referendum yang disponsori PBB pada 30 Agustus di tahun 99, mayoritas rakyat Timur Timur memilih hengkang dari Indonesia. Segera setelah referendum, kekacauan melanda negara tersebut. Milisi anti kemerdekaan Timor Leste memulai kampanye militer bumi yang hangus, membunuh setidaknya 1.400 nyawa rakyat Timur Timur. Dan secara internasional, Timor Leste baru diakui sebagai negara dan resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002. Namun tak berselang lama, krisis hebat melanda bumi Lorosai di mana rakyat murka pada pemerintah. Menyadur relief web, sekitar tahun 2006 hingga 2007 penduduk Timor Leste terlibat bentrok dengan polisi dan pasukan militer bersenjata. Situasi politik di Dili saat itu sangat mencekam. Februari 2007, gelombang kemarahan publik terjadi secara besar-besaran. Penduduk sipil marah besar kepada pemerintah Timor hingga melakukan aksi perlawanan. Semuanya semakin buruk ketika Perdana Menteri Sanana Gusmao memerintahkan untuk menangkap Alfredo Reinaldo, pemimpin pemberontak pada krisis Timor Leste di masa itu. Krisis tersebut terjadi pada pertengahan 2006 hingga 2007, berawal dari masalah pangan. Pemerintah Timor Leste dipandang gagal menyediakan beras bagi rakyatnya, sehingga memicu gelombang kekerasan. Penduduk Dili yang marah berusaha menjarah 700 ton beras di gudang di ibu kota Dili. Penangkapan Alfredo Reinaldo ditambah kekurangan beras memicu babak baru kekerasan di wilayah tersebut. Penduduk Dili dan anggota partai oposisi menuduh pemerintah menahan beras dari pasar, dengan rencana menggunakan distribusi beras sebagai alat untuk mengamankan kemenangan Fretilin dalam pemilihan mendatang. Mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri yang diturunkan jabatannya pada Juni 2006 menyatakan bahwa krisis beras adalah konspirasi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan pemerintah yang didominasi oleh Fretilin. Anggota komunitas bisnis menyalahkan krisis pada kekurangan di pasar internasional. Mereka menjelaskan bahwa Timor Leste adalah prioritas rendah bagi pemasok beras regional yang memilih untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar, baik dari Indonesia dan Filipina, di mana harga telah melonjak selama 2 tahun terakhir. Timor Leste tidak asing dengan kerawanan pangan. Periode menjelang dimulainya musim hujan dikenal sebagai musim lapar. Dalam menghadapi hal ini, orang Timor mengendalikan kombinasi beras, jagung, dan umbi-umbian. Pada saat itulah, pemerintah memperkirakan Timur Lorosai membutuhkan 83.000 metrik ton beras per tahunnya. Dan berdasarkan perhitungan, hanya 90 kg per kapita dibandingkan dengan angka antara 133 hingga 149 kg per kapita yang digunakan di Indonesia. Dari 83.000 metrik ton yang dibutuhkan, Kementerian Pertanian menghitung produksi dalam negeri hanya 40.000 metrik ton. Angka ini sebenarnya mungkin dilebih-lebihkan. Pada awal 90-an, produksi beras di Timor Leste melampaui 55.000 metrik ton selama 4 tahun berturut-turut. Tetapi, kemudian turun menjadi rata-rata 41.000 ton. Metrik ton per tahunnya. Namun, sejak tahun 99 kombinasi faktor-faktor kegagalan memelihara sistem irigasi, migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, biaya yang tinggi untuk input dan upah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perkiraan saat ini sebesar 40.000 metrik ton per tahun tidak realistis. Sementara itu, yang mengejutkan, pengakuan rakyat Timor Leste adalah stok beras di negaranya sudah kosong selama 2 minggu, hingga memicu kekerasan di Dili. Tanpa keterbukaan yang lebih besar dari para pejabat, tidak mungkin untuk memastikan mengapa Timor Leste mengalami krisis yang parah. Yang jelas, kekurangan beras bukanlah konspirasi yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan pemerintah atau rencana pemerintah untuk memenangkan pemilu di tahun 2007 lalu. Sebaliknya, semua indikasi adalah bahwa program ketahanan pangan Kementerian Pembangunan telah melibatkan kurangnya transparansi, jika bukan korupsi langsung. Bahwa negara tidak punya kapasitas untuk menyalurkan beras kepada penduduk secara adil dan efisien. Dan bahwa dengan mengambil beras di Dili, tangisan anak-anak yang kelaparan menyulut amarah bahkan keputusasaan. Saat kerumunan pria berkumpul di National Logistics Center, tentara Australia yang membawa senjata otomatis mendekati seorang pemuda yang tinggal di dekat situ untuk mencari informasi. Ketika ditanya tentang situasinya,
Ayah muda 3 anak ini menjelaskan, seseorang mungkin pernah menjadi pahlawan selama perjuangan kemerdekaan, tetapi hari ini dia bisa menjadi pengkhianat. Sambil menangis, ia berkata bahwa jika dia bisa meninggalkan Timor Leste akan lebih baik mati di tempat lain daripada hidup seperti ini di negaranya sendiri. Lepasnya Timor Leste dari Indonesia untuk menjadi negara merdeka ternyata tidak membuat RI ini lepas dari urusan dengan bumi Lorosai. Ada saja tuduhan yang datang dari lembaga internasional terhadap pemerintah Indonesia bersama TNI. Di tahun 75, Indonesia menginvasi Timor Timur sebelum berganti menjadi Timor Leste, melakukan pencaplokan pada wilayah bekas penjajahan Portugis. Setelah 24 tahun melakukan perjuangan, rakyat Timor Leste menyerukan kemerdekaan di tahun 99. Namun, seruan kemerdekaan itu diwarnai pertumpahan darah oleh milisi pro-Indonesia, di mana lebih dari 1.000 orang diperkirakan tewas. Dakwaan PBB mengatakan milisi tersebut bertindak dengan dukungan militer Indonesia. Hingga kemudian, PBB juga melakukan referendum pemungutan suara untuk menentukan kemerdekaan bumi Lorosai. Tahun 2002 dilakukan referendum untuk menegaskan keinginan rakyat Timor Leste memilih merdeka atau berada di bawah Indonesia. Rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka. Hal itu membuat wilayah itu dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Namun, meski telah merdeka, kerugian besar dialami oleh Timor Leste. Invasi Indonesia meninggalkan kerusakan dan kematian yang cukup besar.